Jadi artinya kalau kita tidak ada hubungan dengan pribadi itu, Iya. mana mungkin kita bisa punya iman kan? Iya, jadi iman itu selalu fokusnya pada hubungan dengan Tuhan, bukan kepada barang, bukan kepada benda, bukan kepada materi. Nah sayangnya kan sekarang iman sudah dikaitkan ke situ kan. Iya. Beriman kepada Tuhan, katanya saya percaya ada Tuhan, lalu karena ada Tuhan ya saya hari Minggu masuk gereja, cuma sebatas itu ya. Iman-iman yang ya udahlah, kita udah percaya kepada Tuhan. Kan kalau cuma sekedar percaya sama Tuhan ya kan iblis juga kata Alkitab percaya sama Tuhan. Bahkan sampai gemetar katanya. Mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Iya, Ya kan? iya. Abel dia belajar dari orang tuanya tentunya ya kan. Bahwa kalau mempersembahkan korban itu mesti ada binatang yang mengandung darah. Iya. Nah, dia tahu itu, dia mengerti itu kan. Dia mengenal itu ya kan. Dia tahu bahwa Tuhan itu berkenan, senang kepada korban persembahan yang mengandung penumpahan darah. Tapi ada orang-orang juga mungkin yang nggak mengalami pertolongan, tapi dia tetap beriman kan. Nah, betul nggak? Nah itu yang Alkitab dalam Ibrani 11 sampaikan kan. Kayak contohnya Stefanus, waktu dia dirajam dengan batu, terus kita bilang, di mana Tuhan waktu dia dirajam sama batu? Kenapa sih? Nggak ada pembelaan. Nggak ada, seperti nggak ada pertolongan Tuhan, nggak ada pembelaan Tuhan kan. Maksudnya kok batunya mental lagi kayak gitu kan. Waktu batu itu mau sampai ke wajahnya dia mental lagi gitu kan. Ya kan kita maunya kan iman-iman yang begitu kan. Tapi pertanyaannya apakah Stefanus tidak beriman? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi melalui program kesayangan kita, Garansi Gali Kebenaran Sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Saya selalu berharap buat kita semua tentunya dalam keadaan sehat-sehat diberkati Tuhan, sehat dalam pikiran, tindakan dan keseharian kita, supaya kita menjalani hidup ini dengan penyertaannya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan buat kita semua, kita ada proyek 5 roti 2 ikan. Apa itu 5 roti 2 ikan? Adalah sebuah proyek yang digagas untuk kita semua peduli dengan keadaan di sekitar kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, karena memang keadaan bangsa kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, gelombang PHK di mana-mana. Kalau saudara melihat pemberitaan belakangan ini, ada begitu banyak orang yang juga sedang dalam kesulitan yang begitu rupa. Dan saya berharap melalui program ini kita mengambil bagian berapapun itu, bukan masalah besar atau kecilnya nominalnya, tetapi kalau kita mau terlibat dalam gerakan ini, saya percaya dari hal-hal yang kecil ini Tuhan akan memberkati kita. Di layar kaca saudara ada nomor rekening. Kalau saudara ingin mau mendonasi lewat program ini, silahkan salurkan bantuan saudara ke nomor yang tertera di nomor rekening di layar kaca saudara. Dan juga bisa menghubungi kami lewat WA di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Saya ulang sekali lagi, bisa menghubungi kami lewat nomor WA kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Itu saja yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan hari ini kita masih bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang setia selalu dalam program Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Puji Tuhan, sehat jasmani rohani. Amin. Haleluya, aman. Haleluya. Pokoknya kalau lihat Garansi, Pastor Robert masih tersenyum lebar, berarti ekonomi Indonesia ya masih bisa lah dijalani lah ya kan. Jalani walaupun hari-harinya berat gitu ya, tapi ada sesuatu yang dahsyat ya. Bet, ngomong-ngomong itu gerakan 5 roti 2 ekor ikan itu apa? Gerakan peduli membagi ini ya apa? Lunchbox ya. Iya, lunchbox. Ya. Jadi kita tidak memberi nasi bungkus ya, tapi nasi kotak. Nasi kotak. Ya. Kita kemas sedemikian rupa, kita bagi ke saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Iya. Ya. Kenapa 5 roti 2 ekor ikan? Ya. Karena
di Alkitab pernah ditulis ada kisah ya, di mana Tuhan memberi makan ya orang-orang yang lapar setelah berhari-hari ikut Dia, ya kan? Yesus, Hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Dan menariknya Yesus tergerak lihat orang-orang itu, ya kan, dengan belas kasihan. Dan Dia bilang, kamu harus beri mereka makan. Murid-muridnya bilang kan, udahlah mereka cari makan sendiri aja kan. Betul. Enggak, kata Tuhan, kamu harus beri mereka makan. Nah, dari mana kita? Kata gitu, Nah itu panggilan buat kita sih gereja Tuhan dalam keadaan kita yang lagi terpuruk, bangsa kita tidak baik-baik saja. Ayo ambil bagian dalam gerakan ini. Saya percaya hal-hal yang kecil yang kita lakukan akan punya dampak besar di kemudian hari. Ya, hari ini kita akan mengangkat topik yang penting nih KL. Tentang iman. Kita bahas apa nih, Bet? Tentang iman, Kak. Iman yang sejati, ya kan? Kan selama ini kalau kita bicara tentang iman, ya memang ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang agak nyeleneh ya. Misalkan nih ya, gua udah sekian lama ngontrak terus ya kan, ngontrak pindah dari satu rumah ke tempat yang lain, ngontrak sana ngontrak sini. Kontraktor lah. Iya, kontraktor jadinya. Iya kan? Waktu gua ketemu teman-teman gue yang udah pada punya rumah, lu tinggal di mana? Wah, gua mesti ngontrak bro di Bekasi misalnya gitu ya. Lu punya iman dong, satu ketika lu akan punya rumah gitu. Doa yang penuh iman dan kuasa. Wih, gue jadi terhakimi kan gitu. Apakah iman seperti itu? Atau misalnya yang berikutnya gini, bro lu kesini naik apa bro? Gue bisa naik angkot atau naik motor lah gitu kan ya. Lu beriman dong, masa udah 15 tahun naik motor melulu kan gitu. Beriman, satu ketika lu akan punya mobil kan gitu. Nah ini kan kadang-kadang iman-iman yang model begini ya, jadi di luar konteks yang sebenarnya kan KL. Nah sekarang kita akan bongkar nih, apa sebenarnya sih iman yang sejati itu, gitu kan? Oke. Ya KL bisa sampaikan lah. Ya memang yang seperti lu bicarakan tadi ya itu banyak ya kita ketemu ya dalam pemahaman orang Kristen ya, banyak lah itu ya. Tapi ya kita mau coba meluruskan lah ya pandangan-pandangan yang keliru soal iman. Bahwa iman itu adalah percaya, sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Tapi apa sih sebenarnya iman itu kan? Nah, kalau kita pelajari Alkitab, kita akan mengerti bahwa iman itu kan datang dari pendengaran akan firman. Jadi berarti iman itu harus muncul dari Tuhan, ya kan? Iman itu muncul dari firman Tuhan itu kan adalah Tuhan sendiri ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Berarti kesimpulan kita sebenarnya kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 1, apalagi dan seterusnya ya, khususnya di pasal 11 Ibrani itu kan pasal tentang iman ya kan. Itu kita menemukan bahwa sebenarnya iman yang sejati itu adalah iman yang lahir atau keyakinan yang kuat ya. Keyakinan yang kokoh, yang lahir, yang muncul dari dalam, bukan karena faktor luar loh, Jadi sebuah keyakinan yang kuat yang muncul dari dalam karena ada sebuah hubungan, ada sebuah pengenalan akan Tuhan itu. Jadi selalu fokusnya iman itu adalah Tuhan dan kehendaknya itu. Jadi iman itu apa sih? Keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, yang gak gampang goyah ya kan, yang muncul dari dalam, bukan dari luar ya, muncul dari dalam karena kita punya hubungan, kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga dengan keyakinan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Jadi artinya kalau kita tidak ada hubungan dengan pribadi itu, mana mungkin kita bisa punya iman kan? Jadi iman itu selalu fokusnya pada hubungan dengan Tuhan, bukan kepada barang, bukan kepada benda, bukan kepada materi. Nah sayangnya kan sekarang iman sudah dikaitkan ke situ kan. Kayak tadi yang gue bilang tuh, kalau ngontrak terus lu beriman dong, gitu kan. Naik motor terus beriman dong. Gue percaya bahwa Tuhan bisa kasih kepada kita mobil, Tuhan bisa memberikan kepada kita rumah dan lain sebagainya. Gue percaya Tuhan bisa berkati kita dengan itu. Tapi
iman kita harusnya bukan seperti itu. Maksudnya iman jangan dipahami hanya sebatas itu dong, ya kan? Jadi bedakan antara iman dan ingin. Nah, itu tipis tuh. Iya, iman bukan ingin, ingin bukan iman. Walaupun awalnya sama-sama huruf I, akhirnya sama-sama huruf N. Iya kan? Iman, ingin. Tapi beda lah. Iman itu berdasar pada hubungan kita dengan Tuhan kan. Tapi kalau ingin itu kan berdasarkan pada diri kita sebenarnya kan. Apa yang kita suka, apa yang kita mau ya kan. Jadi menurut gua kita mesti bedakan tuh antara iman dan ingin. Iman bukan ingin, ingin bukan iman. Lalu berikutnya yang gue kadang-kadang ketemu juga ada orang-orang yang punya iman tuh iman agamawi. Iman agamawi ya. Iman yang ya sekedar beriman kepada Tuhan, katanya saya percaya ada Tuhan. Lalu karena ada Tuhan ya saya hari Minggu masuk gereja, cuma sebatas itu ya. Iman-iman yang ya udahlah kita udah percaya kepada Tuhan. Kan kalau cuma sekedar percaya sama Tuhan ya kan iblis juga kata Alkitab percaya sama Tuhan. Bahkan sampai gemetar katanya. Jadi kadang-kadang iman kita tuh iman agamawi, iman yang diturunkan akhirnya kan gitu kan. Maksudnya kan karena orang tua kita Kristen, agama Kristen, oma kita agama Kristen, orang tua kita agama Kristen, ya kita jadi Kristen kan. Ya kita bilang kita beriman kan bukan lah. Iman ya kayak gitu tuh iman agamawi ya. Iman turun-temurun. Ya, iman yang sesungguhnya kan adalah sebuah hubungan lu pribadi sama Tuhan. Masalahnya kamu punya pengalaman nggak, punya hubungan nggak dengan Tuhan? Punya pengenalan nggak sama Tuhan gitu. Iya kan? Itu yang Ibrani 11 jelaskan kepada kita kan. Dan dia kasih contoh tokoh-tokoh iman di situ kan. Kemudian dia kan Habel, Henok dan lain sebagainya. Jadi ada jadi yang kita mau jelaskan adalah gini, iman itu bukan ingin, Bet. Dan iman sejati itu bukan iman seperti iman agamawi gitu. Iman yang karena lu dari keluarga Kristen ya lu pasti beriman kepada Tuhan. Ya enggak lah. Jadi jangan disamakan beriman itu, punya iman itu dengan beragama. Ya kadang-kadang orang ini menyamakan karena beriman dengan beragama. Ya kan? Beda lah, dua hal yang berbeda kan ya kan. Nah ada lagi yang lebih parah. Ya kan, ini praktek dalam gereja di soal iman kan. Ada orang-orang yang memahami iman tuh seperti lampu Aladin. Waduh. Jadi makanya sering gue bilang tuh iman lampu Aladin. Iman yang lampu Aladin lu tahu ya? Lampu Aladin tuh kan gosok-gosok, keluar jin terus jinnya nanya apa yang kau inginkan Aladin, ya kan? Oh, aku ingin mobil, terus wow jinnya akan mewujudkan keinginannya. Ya kan? Bukan lah. Iman bukan seperti itu. Ya, banyak orang Kristen menjadikan memiliki iman lampu Aladin itu yang tadi yang seperti lu bilang di awal tadi kan, lu beriman dong punya mobil tuh, di bawah ada mobil tuh ya kan, tumpang tangan ya kan. Dengan iman dalam nama Yesus, alarmnya bunyi, alarm bunyi ya kan. Ya, security datang kita ditangkap ya kan gitu kan. Ya kan. Lu beriman dong punya rumah dong. Wow, tumpang tangan lagi. Tumpang tangan terus kelilingin katakan 7 kali, emang tembok Yeriko itu rumah. Kalau roboh gimana itu rumah ya kan gitu. Kita kelilingin. Nah, kadang-kadang iman kita iman yang model begitu tuh. Nah, padahal Alkitab mengajarkan kepada kita iman yang sesungguhnya atau iman yang sejati itu adalah iman yang dihasilkan daripada sebuah pengenalan, daripada sebuah hubungan. Makanya tujuan iman itu bukan benda, bukan materi, bukan segala macam, tapi sebuah hubungan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, tanpa itu nggak ada iman yang benar. Ya kan, makanya Ibrani pasal 11 itu kemudian menjabarkan itu kan. Karena iman Habel, ya kan, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Habel dia belajar dari orang tuanya tentunya ya kan, bahwa kalau mempersembahkan korban itu mesti ada binatang yang mengandung darah. Nah, dia tahu itu, dia mengerti itu kan, dia mengenal itu ya kan, dia tahu bahwa Tuhan itu berkenan, senang kepada korban persembahan yang mengandung penumpahan darah. Nah karena itu maka Alkitab karena iman itu Abraham mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Sementara Kain kan enggak. Dia bukan memberi yang busuk loh ya, tapi dia memberi korban-korban dari hasil tanahnya dia. Dan itu tidak sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan pada masa itu ya. Lalu kemudian dikatakan Henok ya kan. Ibrani 11 juga kan, karena iman Henok dia kemudian suatu kali ketika dia berjalan bersama Tuhan, terus tiba-tiba dia terangkat. Dia tidak lewati kematian.
Tapi kan kalau kita baca, kenapa begitu? Karena Henokh bergaul, ya kan? Henokh bergaul, punya hubungan sama Tuhan gitu kan. Ya, terus siapa lagi? Nuh, karena iman Nuh. Iya. Taat kepada perintah Tuhan, mendirikan bahtera. Lu bayangin kalau jadi Nuh kan? Iya. Suruh bikin bahtera di atas gunung, kapal di atas gunung kan. Nuh belum pernah lihat hujan, belum pernah lihat banjir, belum pernah lihat air bah. Iya. Tapi Nuh taat. Kenapa Nuh taat? Kenapa Nuh mau mengerjakan kehendak Tuhan itu? Karena Nuh kenal Tuhan. Ya. Makanya kan Alkitab bilang Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Iya. Itu iman tuh. Jadi iman itu sebuah keyakinan yang kuat yang muncul dari dalam karena kita punya pengenalan, punya hubungan. Dan dari situ kemudian keyakinan yang kuat itu membuat kita mampu mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan keinginan Tuhan. Kita bisa taat kepada kehendak Tuhan. Pertanyaannya gini Kak, harus seberapa dalam kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya? Artinya jangan sampai nanti iman kita nih dalam perjalanannya tanpa kita mengenali Tuhan yang benar goyah. Kan sekarang nih keadaan, situasi, kesulitan bisa membuat orang kan gampang beralih. Yang tadinya beriman malah gak jadi beriman gitu. Coba lu baca dulu deh ya. Di dalam Roma pasal 1 ya. Oke. Dalam kitab Roma ya, pasalnya yang pertama ya. Iya. Surat Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 ya kalau ayat nggak salah. 16 dan 17. Iya. Demikian kata firman Tuhan, Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh katanya. Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kata menyelamatkan di situ kan bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa kita, tapi di situ juga ada kesejahteraan, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan, ada macam-macam di situ. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, memelihara, melindungi, menyertai dan lain sebagainya. Itu kata yang digunakan ya. Terus pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini kan kutipan dari perjanjian lama kan. Di kitab Habakuk ya. Tuhan udah bicara dari perjanjian lama bahwa kamu kalau mau berjalan dengan aku, orang benar itu ya akan hidup oleh iman. Nah, iman yang seperti apa? Iman yang sejati. Nah, iman yang sejati itu dikatakan di ayat 17 kan. Sekali lagi lu baca ayat 17 coba. Sebab di dalamnya nyata. Sebab di dalamnya nyata. Di dalam apa nih? Di dalam Injil itu tadi kan, di dalam Injil kan yang kekuatan Allah itu kan. Sebab di dalamnya nyata katanya kebenaran apa? Allah, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita bertumbuh dari satu iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi iman kita tuh terus bertumbuh. Tadi kan pertanyaan lu kan mengenal Tuhan yang seperti apa kan? Ya tentu waktu lu pertama kali diselamatkan, lu punya hubungan nggak? Lu ngalami Tuhan nggak? Kata mengenal di situ kan lebih kepada mengalami sebenarnya. Kata mengenal bukan sekedar tahu kan. Kata mengenal itu kan dalam bahasa Ibrani pakai kata yadah, bahasa Yunani menggunakan kata ginosko kan. Lebih pengertiannya kepada mengenal karena mengalami. Punya hubungan ya kan? Punya pengenalan yang hasil daripada sebuah hubungan kan, kurang lebih begitulah ya kan, arti kata yadah dalam bahasa Ibrani dan kata ginosko dalam bahasa Yunani ya kan, tapi punya arti kesimpulan yang sama kan, bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, lu beriman kan, nah iman itu muncul dari lu mengalami Dia kan. Kalau lu nggak mengalami Dia, nggak mungkin lu percaya kepada Dia kan gitu loh. Masa lu percaya dulu? Enggak dong. Lu mengalami Dia, lu percaya kan kepada Dia kan. Misalnya dalam sebuah KKR, dalam sebuah kebaktian, tiba-tiba lu ada sesuatu yang menyentuh hati lu ya kan.
lu tiba-tiba menangis, lu sadar bahwa lu orang yang berdosa. Nah itu apa sih? Lu mengalami Tuhan di situ namanya kan, ya kan? Dan dari situ lu mengambil keputusan untuk lu percaya kepada Dia kan gitu. Itu kan iman, iman yang membawa lu kepada keselamatan kan, iman yang menyelamatkan lu kan. Ada orang yang bukan lewat KKR, ada orang kita dengar kesaksian-kesaksian orang kan yang bisa ketemu Tuhan dalam mimpi, dalam doa, dalam penglihatan, dia kan tiba-tiba dia ketemu Tuhan, ngelihat Tuhan. Itu kan pengalaman dia, dari pengalaman dia itu kemudian dia mengalami Tuhan, dia beriman kepada Tuhan ya kan. Tapi kan nggak cukup di situ kan. Betul. Nah, ketika lu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, lu menjadi anak Tuhan, lu ngalami Tuhan lagi dong. Lu ngalami Tuhan, lu mengenal Tuhan lebih lagi dong. Nah, disitulah iman lu tuh bertumbuh. Makanya katanya bertolak dari iman memimpin kepada iman. Jadi dari iman kepada iman. Jadi iman kita terus bertumbuh sampai akhirnya kita punya iman yang kuat, iman yang dewasa itu loh. Jadi makanya iman kita ini nggak bisa sekali gitu loh. Nah banyak orang saya kan iman itu dipikir cuma sebagai sebuah alat, sebagai sebuah apa itu tadi kan seperti lampu Aladin itu, di mana apa yang kita inginkan kita bisa wujud. Jadi iman cuma kita pahami sebagai sebuah alat untuk memaksa Tuhan, mengendalikan Tuhan, menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan kan sebenarnya. Kan bukan lah, iman bukan itulah. Gitu. Iman itu adalah sebuah keyakinan yang kuat yang muncul dari dalam karena kita punya pengalaman itu, punya pengenalan, punya hubungan sama Tuhan. Dan keyakinan itu yang membuat akhirnya kita mampu mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan buat kita. Nah, waktu kita mengerjakan keinginan Tuhan, kita mengerjakan kehendak Tuhan, di situ kita mengalami berkat, di situ kita mengalami mujizat, di situ kita lihat apa pertolongan, di situ kita lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Itu kan akibat saja kan daripada iman kita kan. Gitu. Tapi ada orang-orang juga mungkin yang nggak mengalami pertolongan, tapi dia tetap beriman kan. Nah, betul nggak? Nah itu yang Alkitab dalam Ibrani 11 sampaikan kan. Kayak contohnya Stefanus, waktu dia dirajam dengan batu, terus kita bilang, di mana Tuhan waktu dia dirajam sama batu? Kenapa sih? Nggak ada pembelaan. Nggak ada seperti nggak ada pertolongan Tuhan, nggak ada pembelaan Tuhan kan. Maksudnya kok batunya mental lagi kayak gitu kan? Waktu batu itu mau sampai ke wajahnya dia mental lagi gitu kan? Ya kan kita maunya kan iman-iman yang begitu kan. Tapi pertanyaannya apakah Stefanus tidak beriman? Beriman. Iya maksudnya dia beriman kepada Tuhan. Kan? Iya kan? Tapi dia mengalami pertolongan nggak? Menurut kita enggak. Ya kan? Tapi kalau kita baca Alkitab kan kita ngerti Stefanus mengalaminya kan. Dia bisa melihat Tuhan di tahtanya kan. Iya kan? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Bahwa dia kemudian mati kan, dirajam dengan batu. Tapi menurut gua sih itu iman. Sampai akhir hayat sekalipun mati, dia tetap setia sama Tuhan. Dia tidak mengingkari Tuhan. Itu kan luar biasa. Sama lah kayak martir-martir yang lain kan. Para martir. Iya, gereja orang-orang di gereja mula-mula kan mereka diterkam oleh singa yang lapar, diadu dalam gelanggang. Mereka tidak gentar, tidak mundur. Apakah Tuhan tidak menolong mereka? Berarti mereka nggak beriman dong. Kenapa Tuhan nggak luputkan mereka? Enggak, mereka beriman tetap. Ya kan? Justru dengan iman mereka itu kita taunya mereka beriman sampai mati sekalipun mereka tetap percaya dan tidak mengkhianati Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Itu kan iman. Iya. Tentunya kalau kita mengaitkan ya iman yang sejati, kemudian ada ekses yang timbul karena kita mempertahankan iman, apalagi di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan kan, itu nggak mudah kan, sampai akhirnya orang melihat bahwa, wih, ya kayak Stefanus contohnya tadi, terus ada begitu banyak dalam sejarah gereja juga yang tidak sedikit para martir, misionari yang dianiaya. Tetapi dari situ kita melihat bahwa ternyata bentuk iman yang lain juga adalah paralel dengan penderitaan yang mereka hadapi dan alami gitu ya. Yes, Rasul Paulus lah contohnya. Apakah Rasul Paulus tidak beriman? Beriman dong dia kan. Tapi kenapa dia harus masuk penjara? Dia digebukin, dirantai ya kan. Apakah Tuhan nggak tolong dia? Kok orang lain aja dia sembuhkan kan? Kok dia nggak mengalami pertolongan Tuhan? Kesannya kan seperti itu, tapi kan enggak lah. Jadi iman tuh bukan sekedar untuk hal-hal yang seperti itu. Bahwa kita percaya
Tuhan bisa kerjakan mujizat, Tuhan bisa kasih pertolongan, Tuhan bisa kasih hal-hal yang spektakuler. Tapi iman fokusnya bukan ke situ. Kan? Iman itu harus membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Gitu. Itu iman yang sejati. Ya, tapi kadang-kadang gini, dalam percakapan jemaat gue sering kali dapat pertanyaan-pertanyaan gini. Kenapa kita setelah maksudnya setelah beriman dalam Kristus Yesus, setelah mengalami Tuhan gitu secara personal, tetapi dalam perjalanan kehidupan nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Kadang-kadang kan, ya ini pola pikir lah ya, pola pikir yang kadang-kadang orang berpikir bahwa ya kalau kita beriman kita akan mengalami pertolongan, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Ternyata ada sisi-sisi lain yang ini jarang diberitakan nih, kayak seperti Stefanus dan yang lain sebagainya. Ada penderitaan-penderitaan yang memang kita harus terima sampai akhirnya pun kita tidak ngalamin pertolongan apa-apa gitu. Iya kan, karena gini loh, kita sudah memframing pertolongan itu kan dengan kacamata kita, dengan cara berpikir kita kan. Kita tidak berusaha untuk melihat pertolongan Tuhan itu dari perspektif Tuhan ya kan. Kadang-kadang kan pertolongan Tuhan itu bentuknya tidak harus mujizat, ya kan? Tidak harus hal-hal yang spektakuler yang kita ingin. Kita maunya kan begitu kan. Contoh kalau kita sakit, ya kan? Kita mau kan pertolongan Tuhan itu ya kita sembuh dong. Mujizatnya Tuhan sembuh, ya Tuhan sembuhkan dong. Tapi bisa jadi kan gini, mungkin penyakit kita nggak mengalami kesembuhan dan mujizat, tapi kita bisa tetap melakukan kehendak Tuhan, kita tetap bisa mengerjakan kehendak Tuhan, sekalipun di tengah-tengah rasa sakit kita. Nah, itu kan juga iman kalau menurut gua sih. Mungkin pertolongan Tuhannya tidak dalam bentuk kesembuhan, tapi pertolongan Tuhannya dalam bentuk kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan sekalipun di tengah-tengah rasa sakit. Itu kan pertolongan juga lah. Dan itulah iman yang sejati. Itu mujizat juga ya kan. Itu iman sejati itu. Jadi kita harus memahami iman yang sejati itu dalam bentuk yang komplit nih. Bukan hanya yang mengenakan daging, tetapi juga ada hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal. Seolah-olah seperti Tuhan nggak ada memberikan pertolongan bagi kita. Itu kembali pada iman yang sejati itu adalah keyakinan yang kokoh, yang nggak mudah goyah. Yang muncul dari dalam kita karena kita punya pengalaman, kita punya hubungan dengan Tuhan, dan keyakinan yang kuat itu yang akan memampukan kita apapun situasinya, kita akan tetap mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu loh. Itu penting. Jadi kita perlu garis bawahi ini, saudara-saudara, para penonton Garansi, bahwa iman kita akan memimpin kita terus ya kepada satu pengenalan yang benar akan Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, entah engkau sedang mengalami berbagai macam himpitan-himpitan hidup dalam kehidupan ini, kesulitan atau bentuk apapun, tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang ada di dalam kita, jangan pernah goyah. Karena memang untuk mengalami iman yang sejati itu seperti tadi disampaikan oleh Pastor Elia, bukan hanya sesuatu yang mengenakan daging, tetapi juga ada sisi penderitaan yang kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Tetapi di balik semuanya itu kita melihat kebesaran Tuhan. Sampai berjumpa pada program Garansi yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan jikalau saudara ingin menanggapi atau ingin menulis kolom komentar, silahkan tulis kolom komentar di channel YouTube kita, atau juga di nomor WA kami, yaitu di 0877 248 4x24. Saya ulang sekali lagi, 0877 248 4x24. Sampai berjumpa pada program Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.